Trisya Nasution mulai dikenal sebagai artis yang membintangi beberapa judul FTV, presenter olahraga, dan bintang iklan. Di tahun 2011, Pia menjajal tampil dalam serial televisi Laskar Pelangi yang berperan sebagai ibu muslimah. Tak hanya itu saja, Pia juga mulai merambah layar lebar lewat perannya sebagai Serintil dalam film Sang Penari. Dengan begitu, Trisya Nasution telah membuktikan kemampuan aktingnya yang bisa diperhitungkan di kancah layar lebar Indonesia. Meskipun tidak mempunyai kemampuan dasar sebagai penari, namun perannya sebagai penari ronggeng dalam film Sang Penari membuat dirinya mendalami perannya secara total. Di film karya sutradara Iva Ivansyah ini, Trisya beradu akting dengan beberapa bintang seperti Slamet Raharjo, Tio Pakusadewo, Landung Simatupang, Hendro Jarot, dan bintang-bintang Indonesia lainnya. Karir Maudy Kusnaidi di kancah entertainment tak terlepas dari warna-warni budaya Betawi. Awal perjalanan karir Maudy berasal dari None Jakarta hingga pada akhirnya membawanya pada peran Zainab di sinetron Sidul Anak Sekolahan di tahun 94. Sinetron yang sempat jaya pada masa itu membawa namanya ke puncak popularitas. Bertahun-tahun berperan sebagai Zainab dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan membuat Maudy Kusnaidi identik dengan dirinya. Bahkan kini setelah bertahun-tahun sinetron itu habis masa tayangnya, masih banyak orang yang mengaitkannya dengan tokoh lugu tersebut. Gimana caranya supaya kekompakan di dalam tim ketika syuting lah buat kalian? Gitu. Mungkin salah satunya respect ya, mungkin saling menghargai gitu ya, saling kompak. Yang paling gampang gini deh, syuting itu yang membuat salah satu ujiannya dan tanda kutip tuh menunggu ya. Syuting tuh lama banget nunggunya. Ini curcol. Apa segala macam. Jadi ngasih tahu. Oh, ini fakta, okay. Gitu. Iya kan Pi, iya nggak sih? Kan kalau syuting tuh nunggu set, nunggu kamera, nunggu apa. Saya waktu itu pernah lagi syuting sama Mas Garing gini. Kita nunggu apa sih? Kita kenapa sih kok lama banget udah bangun dari subuh kok belum syuting? Iya, kita lagi nunggu bayangan matahari yang di bukit kedua di belakang sana itu tertutup oleh awan. Jadi kita nungguin awan sampai datang nutup di bayangan sana, gitu. Ya, jadi maksud saya kita harus saling menghargai gitu. Bagaimana karyanya kameramen, bagaimana karyanya si sutradara, sama pemain lain. Atau misalnya gini deh, syuting datangnya terlambat gitu ya. Orang tuh datang kan pakai syuting pakai rasa ya. Nungguin temen mainnya nggak datang tuh lama-lama bete loh. Kadang-kadang begitu datang mau syuting itu. Jadi on time tuh perlu ya? Iya harusnya sih. Iya at least kalau enggak janjian kalau mau telat bareng-bareng gitu. Kabarin sebelumnya. Wah, ini nggak boleh ditiru, ini nggak boleh ditiru. Iya. Bareng-bareng nggak boleh. Bener kok. Value-nya yang on top nggak boleh telat, yang harus lebih on time. Nah kalau Pia sendiri gimana? Tadi setuju sih, maksudnya kalau ngomongin teamwork kita masing-masing menghargai pekerjaan masing-masing aja. Role-nya masing-masing ya? Nggak bisa yang cuman biasanya kan pemain di servis semuanya gitu kan. Nah sementara kita pemain nggak ada apa-apanya kalau nggak ada PU juga gitu. Kalau aku sih ngelihatnya susahnya jadi pemain tuh antara kita menyadari karakter kitanya sendiri si Pia nih seperti apa dan karakter yang dibawakan si Pia tuh seperti apa gitu, karena itu dua yang deliverynya beda. Gimana caranya nyiapin mental? Ya kan banyak kalau saya di dunia bisnis ini banyak orang-orang yang bilang bahwa kalau mau jadi pengusaha sukses ya kita harus punya mental pengusaha sukses. Gitu. Nggak tahu ya, mungkin salah satunya learning by doing ya. Kalau saya kan belajarnya learning by doing karena saya nggak sempat punya basic teater, nggak punya basic apapun, jadi baru belajar pada saat menjalankan hal itu semuanya gitu. Oh ternyata mesti diulang lagi, oh jadi gue mesti nangis lagi nih, mikirin apa lagi ya gitu. Atau apa gitu tetap. Terus saya sih banyak berguru dari para senior ya, karena pertama kali terjun ke dunia sinetron itu sama keluarga Sidul ya, ada Bang Rano, ada Babe Binyamin segala macam yang termasuk udah guru gitu. Banget gitu kan. Banyak belajar sih gimana mental mereka gitu ya. Kalau saya kan dari awal banget soalnya nggak punya persiapan apa-apa. Lain kalau misalnya, ya gue mau jadi artis, gue mau jadi pemain film, dari kecil masuk teater anak-anak gitu misalnya, performance, fashion show anak-anak, atau baca puisi atau apa gitu. Yang kayak gitu-gitu juga sekarang agak harus hati-hati juga ya, karena kadang-kadang mereka jadi lupa diri mereka tuh siapa gitu. Itu sih maksudnya kalau misalnya saya harus jadi pengamat di luar gitu. Jadi kadang-kadang mereka sendiri yang
jadi bingung gitu. Mereka nggak kenal diri mereka sendiri, yang itu justru yang agak bahaya. Gimana ya cara nyeritainnya? Maksudnya ketika mereka mau mencoba menjadi si aktor ini kok dia bisa populer ya gitu. Oh, apakah gaya berbusananya kah, ataukah ininya kah, ataukah itu gitu. Oke, atau cara dia berbehave atau apa. Kadang-kadang tuh malah jadi blooper sendiri sih gitu sih kalau aku ngeliatnya. Dan juga jadi dia nggak bisa kenal sama karakter yang dia mainin dan dianya sendiri. Kan sering kan orang kalau memang yang serius di acting gitu kadang-kadang susah lepas dari karakter atau apa, itu kan juga sebelumnya kan dibutuhkan mental tuh untuk oke, ini karakter gue, abis ini gue lepas yang kayak gitu-gitu. Kalau pandangan dari Maudy dan Prisya tentang sekarang banyak banget apa ya, reality show, terus kemudian instan apa sih, instan untuk jadi idola yang kayak gitu-gitu, itu kan itu instant fame ya, boleh bilang instant fame gitu. Kalau balik lagi, kalau di dunia bisnis, kalau di dunia pekerjaan, biasanya kalau apa yang kita capai dengan cepat, easy come easy go, gitu. Biasa sesuatu yang kita dapatkan secara cepat, kalau kita nggak punya fondasi yang kuat, akhirnya bisa jatuhnya pun cepat, gitu. Nah, kalau pandangan Maudy Tapi sama bisa Prisya balik gimana? lagi kan, kalau misalnya easy come easy go, tapi setelah belajar dari situ dia bisa balik lagi dan mempertahankan belajar dari kesalahannya, bisa dong. Bisa. Tapi kan kebanyakan biasanya balik lagi ya, mentalnya nggak siap. Tuh tadi Harus di mental gitu. siap fisik dan mental artinya kan gitu. Cuma mungkin aplikasinya di bisnis beda, di film beda gitu kan. Tapi sebenarnya balik-baliknya kalau misalnya udah megang satu pekerjaan sih balik-baliknya lagi ke mental gitu kan, yang tadi saya bilang di awal, maksudnya kita ngerti job field apa yang kita terjuni gitu. Nah di situ kan kita harus siap bikin fondasi mental dulu gitu. Misalnya oke, ada yang langsung naik gitu segala macam. Nah dia kalau misalnya mentalnya nggak siap nanti bisa jadi diva syndrome yang kayak Betul. gitu-gitu loh. Tapi saya termasuk produk instan loh. Karena gini, terjun ke dunia sinetron pertama kali itu langsung masuk keluarga Sidul. Ya. Yang begitu aku main langsung ratingnya 68 saat itu. Oke. Sekarang rating berapa bisa 68? Nggak ada. Sharingnya udah keterlaluan Oke, kan. yes. Itu tuh pas lagi yang saat pas diputer tuh semua orang tuh jalanan sepi nonton keluarga Yes. Sidul. Ini bukannya bohong, tapi pas tapi faktanya siapa yang nggak waktu nonton? itu Iya. Contoh Saya juga. Iya, jadi saya termasuk produk instan. Saya nggak pernah punya pengalaman apapun masuk ke dunia perfilman, masuk ke sinetron yang tiba-tiba booming banget dan langsung tutuk langsung ke atas gitu loh. Oke. Tanpa persiapan apapun, tanpa punya manajemen yang bisa mensupport saya. Jadi Oke. aku termasuk produk instan dan aku harus belajar dari beberapa pengalaman-pengalaman gini. Oh ya ampun, isi acara mesti punya baju bagus ya. Aduh, baju gue nggak punya nih gitu. Bagaimana pandangan Maudy dan Prisya terhadap anak-anak muda yang pengen instan sukses? Sebenarnya ya kalau harus dilihat-lihat di semua bidang pekerjaan, apa yang diemin? Kalau dieminnya misalnya oke, Dituju. saya mau saya mau kerja di sini karena saya mau jadi bos. Kan nggak langsung masuk langsung jadi bos gitu. Semuanya juga sebenarnya dari awal tuh tujuannya tuh mau jadi apa dulu gitu. Hey boy, I really wanna see if you can go downtown with a girl like me. Hey boy, I really wanna be with you, 'cause you're just my type. Ooh, nah, nah. Menantang diri sendiri Oke. untuk menjadi akankah yang saya lagi pegang kali ini tuh menjadi besar untuk saya sendiri, according to myself gitu, Oke. nggak according to other people. Semoga produksi ini bisa berjalan lancar baik dengan tim yang bekerja full dan semua memberikan hasil yang senang lahir dan batin. Ini Oke. nanti kita main bekerja karena menurut saya kalau kita bisa bekerja dengan baik, chemistry yang baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik pula.